Puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Kristologi Sedap. Doktrin Kristus yang diramu secara sedap. Sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Hari ini kita akan belajar mengenai Logos Sarkos atau Yesus menjadi manusia. Kawan sehati dalam Tuhan, kita akan mempelajari konsep logos atau firman yang masuk dalam sarkos, masuk dalam daging, atau firman menjadi manusia. Sabda menjadi manusia yang ditulis dalam Injil Yohanes, yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kita harus telusuri istilah yang dipakai oleh Yohanes dalam Injilnya, yakni logos. Logos itu seperti apa dalam pemikiran orang Yahudi? Logos itu seperti apa dalam pemikiran orang Yunani? Baru kita mencoba mengerti logos itu dalam Injil Yohanes. Itu maksudnya apa? Logos dalam pemikiran orang Yahudi adalah sebuah unit daya, sebuah kekuatan. Artinya, ia bukan sekedar kata-kata yang keluar dan terdengar oleh telinga. Dia bukan sekedar sabda atau kalam yang keluar dan bisa kita dengar. Tapi sabda, logos, kalau itu keluar dia akan mewujud nyatakan apa yang disabdakan itu. Contoh yang paling jelas dapat kita lihat dalam peristiwa penciptaan yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia hanya berfirman, dia hanya bersabda, dia hanya berkata. Dan apa yang difirmankan, yang disabdakan, yang dikatakan itu jadi. Lihat ini misalnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Perhatikan di sini Tuhan berfirman, jadilah terang. Dan apa yang difirmankan itu jadi. Dan terang itu jadi. Nah, mungkin ini seperti orang Jawa yang punya keyakinan bahwa seorang ibu itu kalau berkata-kata mengenai anaknya itu harus hati-hati, karena kata-kata seorang ibu mengenai anaknya biasanya jadi. Itu sebabnya orang Jawa menasihati kalau seorang ibu berkata-kata mengenai anaknya harus berkata-kata yang baik supaya anaknya jadi baik. Jangan berkata-kata yang buruk atau jelek supaya anaknya tidak bernasib buruk dan jelek. Nah, itu sabda. Jadi sabda itu bukan hanya yang keluar dan terdengar oleh telinga, tapi sabda itu ketika keluar maka menjadi sesuatu seperti apa yang disabdakan. Itu pemikiran orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Orang Yahudi tidak berani mengatakan karya-karya Allah yang dilukiskan dengan anggota badan manusia. Misalnya, mata Allah tertuju kepadamu. Tangan Allah memberkati dirimu. Telinga Allah mendengar doa-doamu. Bagi orang Yahudi ini merendahkan martabat Allah. Itu sebabnya kata-kata seperti mata, tangan, telinga yang diperuntukkan kepada Allah diganti dengan istilah member yang searti dengan kata logos. Itu sebabnya selanjutnya kata logos bagi orang Yahudi mengerti, dipahami sebagai aktivitas atau kegiatan Allah itu sendiri. Bahkan logos akhirnya menjadi sama dengan Allah itu sendiri. Dan itu keyakinan orang Yahudi.
Bagaimana dengan orang Yunani? Nah, orang Yunani, logos, firman atau sabda atau kata atau kalam itu bukan sekedar yang terdengar, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar bicara, tetapi akal pikiran yang tercetus dalam kata-kata. Barangkali mungkin mirip ketika ungkapan orang Jawa berkata, yen ngomong ojo mung waton. Kalau bicara jangan asal bicara, harus dipikirkan dulu. Karena pembicaraan itu muncul dari apa yang kita pikirkan. Nah, itu pikiran orang Yunani. Seperti itu. Lebih lanjut, orang Yunani memahami bahwa dunia ini berubah. Dunia ini ada yang mengatur. Alam semesta ini bergerak secara teratur dan rapi. Musim itu juga bergerak. Musim berganti musim, ada aturan yang rapi. Misalnya air pasti turun ke bawah mengalirnya. Musim panas berganti dengan musim hujan. Misalnya teratur secara rapi. Nah, bagi orang Yunani, siapa yang mengatur itu? Itu adalah logos. Dan akhirnya seluruh ciptaan dengan segala aturannya itu sebenarnya intinya adalah logos itu sendiri. Yohanes melihat ini. Orang Yahudi punya konsep logos, orang Yunani juga punya konsep logos. Itu sebabnya Yohanes memakai logos ini untuk memperkenalkan Yesus baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Mari kita lihat Injil Yohanes di dalam Alkitab pasal 1 ayat 1. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, logos. Ketika Yohanes berkata pada mulanya adalah logos, pada mulanya adalah firman, orang Yahudi maupun Yunani pasti setuju. Karena bagi mereka, awal dari segala awal itu adalah logos. Logos adalah segala yang awal. Kemudian Yohanes melanjutkan, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Saya pikir orang Yahudi dan orang Yunani juga setuju. Kenapa? Karena memang logos itu aktivitas Allah, yang berarti logos itu pasti bersama-sama dan dekat dengan Allah. Orang Yunani, logos itu bukan hanya kata-kata tapi pikiran. Logos itu yang mengatur alam semesta. Jadi ketika logos itu bersama-sama dengan Allah, setuju. Seperti itu. Kemudian Yohanes melanjutkan, dan firman itu adalah Allah. Logos itu adalah Theos. Barangkali ini yang membuat orang Yahudi, apa iya? Orang Yunani juga berpikir, apa iya? Kemudian mereka mulai berpikir, kalau yang pertama logos, oke, saya setuju. Kalau logos itu bersama-sama dengan Theos, oke, saya sepakat. Tapi kalau logos itu adalah Theos, apa iya ya? Apa benar ya? Tapi ketika direnungkan, kemungkinan mereka setuju juga. Kalau ada perubahan yang fundamental, yang menuntut lompatan iman, keyakinan, baik orang Yahudi maupun Yunani, barangkali adalah pernyataan Yohanes ketika berkata, logos itu masuk dalam sarkos. Logos itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Ketika Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Logos, firman itu menjadi manusia. Ini benar-benar manusia yang tinggal bersama-sama mereka, murid-muridnya maksudnya. Ini sesuatu yang nyata, yang faktual, dan ada saksinya. Lebih dari 2 dan saksi lebih dari 2 itu sah. Dan Logos yang menjadi manusia ini namanya adalah Yesus, ayat 17. Itu sebabnya Yesus memiliki sifat ilahi sebagaimana Allah. Dia penuh kasih karunia, dia penuh kebenaran. Dan itu adalah milik Allah. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka dia pun memiliki kasih karunia, memiliki kebenaran, dan memiliki kekudusan. Karena itu Yesus, sekalipun dia Logos yang menjadi manusia, yang tinggal di tengah-tengah manusia, dia tidak berdosa. Dari sini mereka diberhadapkan kepada tantangan untuk beriman atau tidak. Jadi Logos itu bersama-sama Theos. Logos itu adalah Theos yang menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah Logos yang menjadi manusia. Dia memiliki sifat-sifat manusia seperti saudara dan saya, hanya tidak berbuat dosa. Dia memiliki sifat-sifat Allah seperti benar, suci, kasih, adil, kekal, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, dan berdaulat. Itu sebabnya dia bisa menjadi juru selamat. Kenapa? Karena hanya dia yang suci. Dan juru selamat mesti suci. Hanya dia yang maha kuasa, yang bisa mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Hanya dia, manusia, Allah sejati. Hanya manusia Allah yang sanggup menolong masalah apapun yang manusia hadapi. Yesus, juru selamat saudara. Dia bisa mengatasi segala problem manusia karena dia pernah menjadi manusia. Dia pasti tahu jalan keluarnya karena dia Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya, puji Tuhan, haleluya, kita memiliki juru selamat yang adalah Allah yang menjadi manusia. Logos, firman, sabda yang menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena melalui pelajaran ini kami diberi tahu bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sejati. Karena Logos yang adalah awal dari segala awal, Logos yang bersama Allah dan Logos yang adalah Allah itu sendiri, telah menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah manusia, yang mengalami kehidupan manusia, hanya saja tidak berdosa. Tapi karena di dalam dirinya juga Allah, dia mampu memberi solusi apapun permasalahan manusia di dunia. Itu sebabnya Engkau, ya Yesus, Allah sejati, manusia sejati, Engkau bisa menjadi juru selamat bagi dosa, juru selamat bagi kematian, juru selamat bagi semua manusia yang berdosa dan pasti mati, tetapi juga jadi juru selamat bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Yesus, Allah sejati, manusia sejati, juru selamat kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin.